Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anandaku yang Bunda sayangi, apa kabarnya hari ini? Bunda harap kabar Anandaku di sana selalu sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Selalu mencuci tangan, jangan lupa selalu menggunakan masker saat berada di luar ya Anandaku. Baiklah Nandaku, hari ini kita akan memasuki bab baru yaitu tentang hubungan antar garis ya. Anandaku bisa buka bukunya halaman 108. Jadi kita memasuki bab baru, bab 7 tentang hubungan antar garis ya. Alhamdulillah kemarin Anandaku sudah melaksanakan kuis pertama di semester genap ya. Semoga hasilnya memuaskan. Amin. Oke, jadi hari ini Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu terkait materi tentang hubungan antar garis, yaitu pengertian garis ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, Bunda akan menjelaskan ya. Nah, di sini Anandaku bisa lihat ya, ada kumpulan titik-titik ya. Ada kumpulan titik-titik pada bagian pertama yang ini, kemudian bagian kedua, bagian ketiga, baru ini bentuknya apa? Garis ya. Nah, apa sih Bunda maksud dari kumpulan titik-titik ini? Jadi Anandaku bisa lihat ya, pada kumpulan titik-titik bagian pertama ini, dia masih memiliki jarak ya di setiap titik-titiknya, belum terlalu banyak atau rapat. Kemudian ke bagian kumpulan titik-titik yang kedua, bisa kita lihat dia semakin rapat ya, jaraknya juga semakin sedikit. Kemudian kita lihat lagi ke kumpulan titik-titik bagian yang ketiga. Nah, kalau kita lihat di sini kumpulan titik-titiknya semakin rapat. Semakin rapat malah tidak memberikan lagi jarak ya di setiap titik-titiknya. Baru yang keempat, dia membentuk sebuah garis. Jadi dari sini bisa kita lihat proses pembentukan dari suatu garis Anandaku. Jadi garis itu terbentuk dari kumpulan titik-titik yang beraturan dan saling berkesinambungan ya. Jadi bisa kita lihat di sini semakin lama titik-titiknya ini kan semakin banyak kan, dimana dia tidak memiliki lagi jarak. Nah, jadi kumpulan titik-titik ini yang semakin banyak, yang lama-lama itu tidak menyisakan jarak lagi, itu akan membentuk suatu garis nih, membentuk sebuah garis. Jadi bisa kita katakan pengertian dari garis itu adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Bisa dipahami Anandaku apa sih pengertian dari garis itu ya? Bunda lanjut ke penjelasan selanjutnya ya. Oke, Anandaku di sini Bunda akan menjelaskan jenis-jenis dari garis ya. Oke, untuk yang pertama ini ada namanya garis lurus. Garis lurus itu adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Ya, ciri-ciri dari garis lurus itu ya bentuknya pertama pasti membentuk suatu garis yang lurus ya. Kemudian yang kedua itu Anandaku ditandai dengan di kedua ujung dari garis ini bentuknya itu adalah sebuah panah ya. Nah, apa sih maksudnya Bunda panah ini? Panah ini menandakan bahwa garis ini masih bisa memanjang lagi ya. Jadi maksudnya itu adalah panjang dari garis ini nih masih bisa kita tambah ya. Jadi dia masih bisa membentang garisnya bisa sampai ujung sini
Yang ini juga bisa sampai ujung sini. Jadi tidak terbatas ya. Jadi panjang garis ini garis AB ya, namanya garis AB ini bukan sepanjang ini saja, tapi dia juga masih bisa kita bentuk garisnya tuh mempanjang lagi sampai ke sini ya. Ini juga sampai ke sini ya. Itu maksudnya. Jadi garis lurus itu dicirikan dengan kedua sisi ujung dari garisnya itu terbentuk dari sebuah panah ya. Nah, garis itu biasa disimbolkan dengan huruf besar seperti ini, garis AB ya. Nah, garis AB selalu disimbolkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Atau garis lurus ini bisa dituliskan dengan bentuk seperti ini ya. Jadi bentuknya kalau Bunda perbesar gini, AB. Nah, di kedua ujungnya ini ada panah. Ini namanya garis lurus AB ya. Oke, lanjut Bunda ke sinar garis. Apa sih sinar garis itu? Sinar garis itu adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Nah, ciri-ciri dari sinar garis itu salah satu ujung dari garisnya itu ditandai dengan adanya titik. Nih, titik ya. Kemudian ujungnya lagi itu ditandai dengan anak panah. Nah, anak panah ini kan menandakan bahwa si garis B ini masih bisa memanjang ya, atau garisnya tak hingga. Nah, cara menuliskan sinar garis AB itu seperti ini ya. Nah, bisa dilihat ya nandaku. Nah, atau Bunda kasih perbesar. Kalau ini garis lurus, sinar AB itu seperti ini. Jadi ujungnya itu ada titik sama ada panah ya. Bisa dilihat ya perbedaannya. Ini keduanya panah, yang ini ada satu titik ujungnya, kemudian sininya ada panah. Bunda lanjut ke segmen garis atau biasa disebut sebagai ruas garis. Adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, jadi garis ruas garis itu kedua ujung dari garisnya dibatasi oleh dua titik. Nih, titik A, ini titik B ya. Nah, ini namanya ruas garis. Ya, bisa dilihat ya perbedaan dari ketiga garis-garis ini. Kalau ini keduanya panah, kalau yang ini satu titik, yang ini satu panah, kalau yang ini keduanya titik. Cara menuliskan ruas garis juga sama. Ini ruas garis AB namanya, itu dituliskan seperti ini. Nah, ya. Jadi kalau yang ini kedua ujungnya ada panah, yang ini satu titik, yang ini satu panah. Kalau yang ruas garis ini anandaku tinggal buat aja AB, terus di atasnya dikasih garis ya. Anandaku bisa lihat ya perbedaan cara menuliskan simbol dari ketiga garis ini ya. Ini garis lurus, sinar garis, ini ruas garis. Anandaku bisa dipahami ya, jadi perbedaan antara garis lurus, sinar garis, dan ruas garis ya. Oke, Bunda akan lanjut tentang garis vertikal dan garis horizontal. Oke, garis vertikal itu adalah garis yang tegak ya, jadi bentuknya itu selalu tegak. Nah, garis PQ ini disebut sebagai garis vertikal ya, dia tegak. Sedangkan garis horizontal itu adalah garis yang secara mendatar ya, bentuknya itu mendatar. Jadi jangan ketukar. Vertikal itu tegak, horizontal itu mendatar ya. Kalau di sini kita lihat ini namanya garis XY. XY itu disebut sebagai horizontal, PQ sebagai vertikal. Ini Bunda tuliskan aja. Ini vertikal, yang ini horizontal ya.
Misal Anandaku ketemu soal, ada misal suatu garis nih namanya garis AB ya. Oke. Apakah ini termasuk ke dalam garis vertikal, Bunda? Tidak ya. Karena bentuknya tidak tegak ya. Jadi garis vertikal itu selalu tegak lurus seperti ini ya bentuknya. Kalau ini kan dia sedikit miring ya. Ini disebut sebagai apa nih? Kalau dari jenis-jenis garis, namanya garis lurus ya. Jadi definisi garis lurus itu tadi di kedua ujungnya itu tidak terbatas. Bukan berarti kalau dia miring, bukan berarti dia bukan garis lurus ya. Jadi ini tetap termasuk ke dalam garis lurus. Oke, kalau misalnya Bunda gambarin ada garis seperti ini. Nah, apakah ini termasuk garis horizontal, Bunda? Tidak ya, karena bentuknya itu tidak mendatar ya. Horizontal kan dia harus mendatar. Nah, ya, beda ya. Jadi bisa bedain mana garis vertikal, mana horizontal, mana yang bukan, oke? Bisa dipahami Anandaku terkait materi tentang pengertian garis ini serta jenis-jenis garis. Oke, mungkin Bunda cukupkan ya penjelasan pada hari ini. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.